Perkenalkan, nama saya Intan Destianti dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu sistem peredaran darah? Yap, betul sekali. Sistem peredaran darah merupakan sistem organik yang berfungsi untuk mengedarkan darah, membawa oksigen, hormon, nutrisi, serta membuang limbah karbon dioksida ke seluruh tubuh. Dan pada video kali ini kita akan membahas 5 bagian, yaitu fungsi-fungsi darah, komponen darah, kemudian organ jantung, alur peredaran darah, dan yang terakhir yaitu kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Halo semuanya, di sini saya Siti Sri Rahmadani akan menjelaskan yang pertama, yaitu fungsi darah. Darah adalah cairan penting di dalam tubuh yang harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Fungsi darah yaitu yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel tubuh. Jadi darah mengambil oksigen dari paru-paru dan nutrisi dari pencernaan, lalu mengirimkannya ke setiap sel di seluruh tubuh untuk energi. Yang kedua, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Jadi setelah sel memakai oksigen, darah mengambil sampah utamanya, yaitu karbon dioksida, dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dibuang saat kita bernafas. Yang ketiga, memelihara suhu tubuh. Bayangkan darah sebagai sistem pendingin atau pemanas sentral. Karena terus mengalir, darah memastikan didistribusi secara merata. Yang keempat, memelihara keseimbangan cairan tubuh. Darah meratakan cairan ke seluruh tubuh dan memastikan tidak ada bagian yang kekurangan cairan. Yang kelima, mengangkut hormon. Darah juga membawa pesan rahasia tubuh, yaitu hormon, dari kelenjar asalnya menuju ke organ-organ sasaran spesifik di berbagai bagian tubuh. Yang keenam, sebagai pembawa zat-zat makanan. Secara umum, darah adalah satu-satunya jalur yang bisa menghubungkan sistem pencernaan dengan semua organ tubuh dan memastikan nutrisi yang kita serap itu bisa mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, mempertahankan imunitas. Di dalam darah ada sel darah putih atau leukosit. Mereka berpatroli sebagai tentara, siap melawan dan menghancurkan mikroorganisme atau zat asing lainnya yang masuk dan mencoba melawan tubuh kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen darah. Nah, tahu nggak sih teman-teman kalau komponen darah itu terbagi menjadi dua? Yang pertama yaitu plasma darah dan yang kedua yaitu sel-sel darah. Kita bahas yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah itu tersusun dari 55% dari volume darahnya. Nah, dari karakteristik plasma darah itu tersendiri tersusun dari 90% air, kemudian mengandung zat-zat protein seperti globulin, fibrinogen, dan albumin. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi dari plasma darah. Fungsi dari plasma darah yang pertama yaitu mengangkut zat-zat penting. Yang kedua, menjaga pH tubuh dan suhu tubuh. Kemudian yang ketiga, menjaga tekanan osmotik. Dan yang terakhir yaitu berfungsi untuk membantu pembekuan darah. Selanjutnya yaitu mengenai sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi menjadi 3, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sel darah merah. Sel darah merah bentuknya itu seperti cakram bikonkav yang dimana terdapat cekungan di tengah. Nah, kemudian jumlahnya itu 4 hingga 5 juta sel per milimeter darah. Kemudian dibentuk oleh sumsum tulang merah. Nah, fungsinya itu yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh serta mengangkut karbon dioksida dari jaringan ke seluruh tubuh. Nah, sel darah merah ini juga merupakan salah satu sumber warna merah pada darah. Nah, kita bahas yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Nah, jadi sel darah putih itu bentuknya tidak beraturan. Kemudian ia memiliki inti sel. Kemudian sel darah putih juga dibentuk oleh sumsum tulang dan getah bening. Fungsinya
yaitu untuk menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh. Kemudian fungsinya juga untuk menghancurkan virus-virus atau benda asing. Kemudian dari jumlahnya sel darah putih ini lebih sedikit dibandingkan sel darah merah, yaitu sel darah putih berjumlah sekitaran 5.000 hingga 10.000 milimeter kuadrat darah. Kita bahas yang selanjutnya, yaitu mengenai trombosit atau keping darah. Nah, kalau dari keping darah itu sendiri merupakan fragmen sel atau bukan sel utuh. Kemudian ia dibentuk oleh pemecahan sel besar, dan trombosit ini berfungsi dalam proses pembekuan darah. Contohnya nih, teman-teman pernah nggak sih ketika kalian jatuh atau terbesit kulitnya terus itu luka? Nah, yang berperan adalah keping darah atau yang dikenal dengan trombosit, dan jumlahnya sekitaran dari 40.000 hingga 150.000 sel per milimeter kuadrat darah. Saya ingin menjelaskan tentang organ jantung. Yang pertama itu ada serambi kanan. Serambi kanan yaitu fungsinya itu menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Yang kedua yaitu ada serambi kiri, yaitu menerima darah bersih dari paru-paru. Lalu yang kedua itu ada bilik. Bilik kanan itu berfungsi untuk memompa darah kotor menuju paru-paru untuk dibersihkan. Lalu yang kedua itu ada bilik kiri, berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Lalu kemudian ini di sini ada katup jantung. Fungsinya itu berfungsi untuk menjaga arah aliran agar tetap searah. Contohnya yaitu katup biskuspid, katup trikuspid. Nah, yang keempat ada pembuluh darah besar, di mana pembuluh darah besar ini ada 4. Yang pertama ada aorta, di mana aorta itu mengalirkan darah bersih dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua ada vena cava, di mana vena cava ini mengalirkan darah kotor dari seluruh tubuh ke serambi kanan. Nah, yang nomor 3 ini ada arteri pulmonalis, di mana dia ini mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Kemudian ada vena pulmonalis, di mana dia mengalirkan darah dari paru-paru ke jantung. Nah, fungsi sederhananya itu dari serambi kanan ke bilik kiri, kemudian dia dialirkan ke paru-paru untuk pertukaran oksigen, kemudian dialirkan ke serambi kiri ke bilik kiri, lalu dialirkan melalui aorta ke seluruh tubuh. Kali ini saya akan menjelaskan peredaran darah kecil atau sebutan sirkulasi pulmonal. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Lalu peredaran darah kecil. Darah kotor mengandung banyak CO2 dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan atau sebutnya atrium kanan. Darah kemudian mengalir ke bilik kanan, vertikal kanan. Dari bilik kanan, darah dipompa melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas, yaitu CO2 dilepaskan dan diserap balik oleh O2. Darah yang sudah bersih mengandung banyak O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri atau sebutnya atrium kiri. Fungsi peredaran darah kecil yaitu membersihkan darah dari CO2, mengikat oksigen O2 untuk kebutuhan tubuh. Kali ini saya akan menjelaskan peredaran darah besar atau sebutnya sirkulasi sistemik. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Lalu peredaran darah besar. Darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri atau sebutnya vertikal kiri. Dari bilik kiri, darah dipompa melalui aorta ke seluruh bagian tubuh, kepala, tangan, organ tubuh, dan kaki. Seluruh bagian tubuh menggunakan O2 dan nutrisi lalu menghasilkan CO2 dan sisa metabolisme. Darah kotor kembali ke jantung melalui vena cava superior dan vena inferior menuju serambi kanan atau atrium kanan. Fungsi peredaran darah besar mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Yang kedua itu mengambil karbon dioksida dan sisa metabolisme. Ini visualisasi dari sistem peredaran manusia. Jadi awal-awal dari tubuh memiliki darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Jadi akan disalurkan ke serambi kanan melalui vena besar. Terus akan dipompa ke bilik kanan. Terus yang akan dipompa lagi ke paru-paru menggunakan arteri pulmonalis. Saat
di paru-paru terjadi pertukaran antar darah kaya akan oksigen dan juga kaya akan karbon dioksida. Nah, terus darah yang kaya akan oksigen akan mengalir ke serambi kiri, terus yang juga akan pompa ke bilik kiri, terus akan mengalir ke yang akan dipompa lagi ke tubuh. Nah, sistem ini akan terjadi secara berulang-ulang sampai Selanjutnya ada kelainan. Kelainan memiliki 3 jenis. Yang pertama ada peredaran darah. Peredaran darah memiliki 4 jenis juga. Yang pertama ada anemia, yaitu kekurangan sel darah merah atau eritrosit dan hemoglobin. Dan yang kedua ada leukemia atau kanker darah, yaitu produksi sel darah putih atau leukosit yang berlebihan dan tidak terkendali. Yang ketiga ada hemofilia, yaitu gangguan pembekuan darah di mana darah sulit membeku saat terjadi pendarahan. Dan yang keempat ada thalassemia, yaitu kelainan pada eritrosit yang menyebabkan sel darah merah mudah rapuh dan cepat rusak, yaitu karena penyakit keturunan. Yang kelima yaitu ada agranulositosis, yaitu penurunan jumlah sel darah merah yang parah, menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Yang kedua, kelainan pada jantung. Kelainan pada jantung memiliki 4 jenis. Yang pertama ada serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika jantung tidak menerima pasokan darah yang cukup, biasanya karena penyumbatan arteri koroner. Yang kedua ada hipertrofi jantung, yaitu penebalan otot-otot jantung. Sering terjadi akibat katup jantung yang tidak berfungsi secara normal. Yang ketiga ada aritmia, yaitu irama pada jantung, di mana detak jantung bisa terjadi terlalu lambat, terlalu cepat, atau tidak teratur. Yang keempat ada kardiomiopati, yaitu kelainan pada otot jantung yang menyebabkan otot jantung melemah. Yang ketiga yaitu kelainan pada pembuluh darah, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan di mana pemumpaan darah lebih tinggi daripada normal, yaitu menyebabkan tekanan darah jantung dan pembuluh darah.